Oke, jumpa lagi di channel YouTube Otak-atik Aja, dan kali ini untuk video yang kemarin yang tentang pembuatan power mini kelas D ini ya, yang banyak berkomentar. Oke, sekarang saya akan jawab untuk komentar para subscriber ya yang bertanya-tanya untuk ukuran box, untuk rangkaiannya. Oke, selanjutnya saya akan ukur biar lebih jelas untuk kita lihat bersama-sama. Oke, untuk boxnya saya ukur dulu. Oke, ada yang bertanya, itu box akriliknya ukuran berapa ya? Oke, untuk box akriliknya ini saya ukur. Untuk panjangnya 18,5 ini ya, 18,5 cm untuk panjangnya. Dan untuk kelebaran 13 cm, dan untuk tinggi box yaitu 5,3. Oke, ini bisa teman-teman lihat 5,3 untuk ukuran box akriliknya ini ya. Dan kemudian juga ada yang bertanya untuk bahan-bahannya beli sendiri apa satu paket. Nah, ini untuk bahan-bahannya ini beli sendiri-sendiri di online ya. Untuk boxnya juga beli sendiri. Untuk bahan-bahannya ini beli sendiri-sendiri, jadi bukan satu paket. Oke, untuk yang bertanya. Dan juga ada yang bertanya info box akriliknya, ini beli di online ya untuk akriliknya, dan juga bisa pesan untuk ukurannya, untuk desainnya mungkin. Dan untuk yang bertanya untuk skemanya, ini sudah ada petunjuknya masing-masing. Jadi untuk pemasangannya sangat gampang ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang mau ngerakit amplifier mini seperti ini, teman-teman bisa memakai yaitu power supply 12 volt ya, karena ini semua tegangan 12 volt. Untuk modul bluetoothnya ini juga 12 volt, untuk tune control 12 volt, dan untuk amplifier ini yang untuk subwoofernya ini 12 volt, jadi semuanya 12. Jadi cukup memakai satu SMPS power supply ini ya, regulator 12 volt 8 ampere. Sebenarnya untuk yang TPA ini bisa disuplai 24 volt, tapi kalau memakai 24 volt nanti yang lain ini 12 volt bisa memakai dua power supply nanti ya jadinya. Kalau ingin yang disuplai di yaitu amplifiernya di TP berapa ini, untuk amplifier kelas D nya ini 24 volt juga bisa. Tapi mending untuk lebih mudah untuk pemasangannya, nggak ribet, jadi pakai yang 12 volt 8 ampere. Ini ampernya semakin besar semakin bagus ya, jadi untuk tegangannya itu enggak drop.
Oke, jadi untuk pemasangannya ini di power supply-nya sudah ada soket untuk input tegangan dari arus PLN. Nah, di sini masuk ke sini, terus yang satunya ke switch, satunya lagi masuk sini. Ini switch untuk menghidupkan power supply-nya ini ya. Dan untuk out keluarnya ini ada soketnya juga 12 volt. Dan untuk keluaran 12 volt langsung disambung ke masing-masing, yaitu tune control, modul Bluetooth, driver untuk subwoofernya, dan TPA nya. Ini semua jadikan satu. Jadi untuk penyambungannya mulai dari power supply, out, dan untuk tune control juga ada petunjuknya untuk arus 12 volt. Di sini ada in untuk audio, out keluaran, dan out subwoofer. Ini tune controlnya stereo. Jadi LR untuk TP berapa ini untuk power ininya ya, kelas D nya LR, dan untuk out subwoofernya masuk di sini. Untuk kipasnya ini juga 12 volt. Oke, jadi untuk kipasnya ini saya arahkan membuang. Jadi anginnya bukan masuk tapi membuang. Jadi untuk di sini untuk di dalam jadi membuang hawa panas ya, dan di sini ada lubang angin, di sini juga lubang angin. Jadi hawa panas di sini dibuang oleh kipas ini ya, 12 volt ini. Oke, jadi untuk perakitannya seperti ini, sangat mudah sekali. Untuk modul Bluetoothnya juga ada soket arus dan juga output audionya. Ini output audionya. Oke, jadi cukup seperti ini. Dan ini saya tambahin jack audio, ini keluaran dari modul Bluetooth ini ya. Seandainya ada amplifier di luar yang mau gabung, jadi cukup dicolokkan di sini. Ini LR saya bikin satu-satu, 1R 1L. Ini soket untuk speaker subwoofer, dan ini RL untuk mid-hack nya ya. Oke, jadi seperti ini untuk ukuran dan rangkaian amplifier mini. Ini sangat mini sekali, tapi untuk suaranya sangat mantap ya. Untuk di mid-hack nya juga suaranya bersih, di subwoofernya juga suaranya sangat pulen dan empuk ini ya. Oke, jadi untuk tune controlnya ini ada volume subwoofer, kemudian ini bass, middle, treble, volume. Oke, untuk pemasangan sangat gampang karena sudah ada petunjuknya di masing-masing kit ini ya. Oke, dan juga ada yang berkomentar, tolong dibuatkan videonya lagi secara detail untuk penyambungan kabel-kabelnya agar kami pemula bisa perlahan-lahan untuk menirukannya. Untuk penyambungan in, out, dan VCC input semuanya sudah tersedia.
kalau teman-teman membeli seperti ini. Jadi nggak bingung ya antara input VCC dan output speaker, input audio, ini semuanya sudah ada petunjuknya. Jadi sangat mudah untuk teman-teman untuk memasang seperti ini. Oke, untuk speaker bisa dipakai 6 in juga bisa. Untuk subwoofernya 8 in. Untuk double coil juga mantap. Oke, tergantung selera masing-masing. Untuk speakernya, untuk merek speaker bebas, semakin bagus speakernya ya semakin mantap untuk suaranya. Oke, jadi itu untuk penjelasan video kali ini tentang ukuran box, cara merakit. Jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali. Oke, ini sekarang saya akan coba untuk menghidupkan yaitu amplifier ini, dan saya akan mencoba ini untuk output di amplifier luar. Oke, ini untuk amplifier luar barusan saya bikin. Jadi ini memakai pump ini ya, power amplifier mini. Yang ini stereo tapi saya pakai satu dulu. Ini untuk volume yang R dan ini untuk volume yang L. Ini output speaker dan ini untuk input audio yang masuk ke sini nanti. Dan ini untuk tegangan yaitu 5 volt. Saya memakai charger HP. Oke, untuk powernya ini MCB, kita hidupkan nanti di sini ketika on menyala. Oke, selanjutnya saya akan coba menghidupkannya. Untuk yang amplifier mini ini, amplifier luar, saya coba memakai speaker 2 in. Input audio saya pasang. Oke, jadi untuk yang jack ini saya ambilkan di sini. Ini untuk gabungan power luar ya, amplifier luar. Ini langsung dari modul MP3 Bluetooth. Jadi tanpa mengikuti tune control, langsung LR keluar sini. LR ini ya, stereo, kita pasang di sini. Oke, saya akan coba untuk yang amplifier pump ini. Saya colok dulu. Saya akan on kan. Oke, LED udah menyala dan speaker sudah bunyi ceduk.
dan saya akan hidupkan untuk yang ini. Oke, untuk kabel AC-nya saya pasang di sini. Saya colok dan saya akan on kan. Oke, udah menyala untuk Bluetoothnya, dan power supply udah menyala. Untuk kipas di belakang juga sudah menyala. Kita akan hubungkan untuk Bluetoothnya. Oke, ini sudah terdeteksi. Oke, sudah connect, dan saya akan play musik. Moga aja ini nggak kena copyright. Oke, untuk display Bluetooth sudah menunjukkan audio hidup. Kita akan coba untuk memutar volumenya. Oke, jadi untuk yang bunyi ini amplifier luar ini ya, yang sangat mini sekali. Yang audio inputnya ngambil dari output amplifier yang TPA ini. Saya buatkan untuk audio keluar, audio output ya dari modul. Oke, untuk video kali ini
mungkin cukup itu saja ya. Mungkin teman-teman sudah bisa lebih jelas dan lebih paham mengenai amplifier mini ini yang saya rakit. Oke, jadi untuk perakitannya sangat mudah, sangat cocok bagi yang pemula-pemula ini ya, karena sudah ada petunjuknya masing-masing di setiap kit yang mau teman-teman pasang. Oke, juga untuk amplifier yang mini ini yang sangat kecil sudah ada petunjuknya untuk out, speaker L dan R, untuk input audio dan VCC 5 volt. Ini sengaja saya rangkai di sini. Oke. Untuk power on off-nya jadi ngambil dari sini. Oke. Mungkin sudah cukup jelas untuk teman-teman semuanya untuk tentang power TPA ini yang saya rangkai untuk ukuran dan cara perangkaiannya. Oke, untuk teman-teman semuanya terima kasih yang sudah support channel ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, yaitu tentang amplifier kelas D TPA, dan semoga teman-teman bisa lebih paham untuk yang bertanya-tanya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa terhibur untuk menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.